Halo semuanya, kali ini gue bareng sama siapa nih? Gue Zaki Alfari, biasa dipanggil Jeki ya. Gue mahasiswa ilmu politik UPN Jakarta. Oke, jadi di sini gue Karima dari ilmu politik juga dari UPN Jakarta. Kali ini kita mau bahas tentang isu yang lagi fenomenal nih, Jack. Kan belakangan ini lagi ramai tuh di sosial media, terus juga memang banyak lah diberitain juga di beberapa platform. Nah, menurut lo banjir bandang ini, kalau misalnya lo lihat dari perspektif atau sudut pandang keilmuan sosial nih, kan ada sosiologi, antropologi, geografi, itu kan ada banyak ya. Menurut lo kalau misalnya dari ini deh, dilihat dari sudut pandang sosiologi sama antropologi dulu nih, menurut lo gimana tuh? Oke, pertama gue disclaimer, menurut gue ini terjadi bukan karena fenomena alam, tapi ini bencana alam. Dari sisi sosialnya sendiri, fenomena alam itu memang selalu terjadi, entah meletus, longsor, tsunami, itu kan selalu terjadi. Tapi ketika ada campur tangan manusia yang merusak, yang dulu misalkan Sumatera itu daerah serapan, daerah sedimen, tiba-tiba dibangun proyek sawit digusurin, justru itu maksudnya ke bencana alam. Jadi untuk sosialnya sendiri itu menurut gue ini masuknya ke bencana alam, ada yang mana alam. Kan nggak mungkin ketika longsor turun itu harusnya longsor yang turun tanah ataupun pohon, bukan alat-alat berat. Tsunami, ketika misalkan tsunami yang tsunami itu airnya bukan sampah yang masuk ke teman warga. Benar. Ketika banjir bandang udah gitu, dari awalnya itu nggak ada sampah, tapi ini yang kita lihat adalah kenapa banyak sampah ketika di Sumatera itu terjadi banjir bandang. Kedua, dari sisi antropologi sendiri Dan budayanya. Ya, budayanya itu sendiri. Dulu tuh orang-orang Sumatera tuh dia tuh menjaga agar pohon-pohon tidak ditebang. Alam tuh dijaga. Tapi sekarang karena adanya modernisasi dan juga orang-orang kayaknya mereka butuh yang harusnya dulu tuh ini tuh daerah cagar alam, ini daerah alam. Tapi karena adanya tadi lagi campur tangan manusia lagi, modernisasi mengajainya pemukiman malah ya ditinggalkan gitu. Yang harusnya dijaga malah dirusak untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Berarti emang kalau dari segi budaya tuh inilah ada misalnya mungkin kayak contohnya ada mitos-mitos gitu ya, dibikin supaya ini alam gak rusak gitu. Makin kesini orang makin kepercaya mitos gitu kan. Itu. Jadi makin tergusur gitulah. Sekalipun nggak percaya sama mitos kan, memang kita harusnya sebagai masyarakat itu kan kita yang tahu bagaimana nih harusnya di pohon ini ditanamnya kayak gini, jadi kan kayak gitu. Harusnya seperti itu. Kayak gitu sih menurut gua. Nah, Deki, kan kalau tadi udah ngomongin dari segi sosiologi, antropologi, terus kan kalau misalnya ngomongin bencana alam tuh pasti adalah kesinggung dari geografi. Mungkin emang karena, bisa jadi kan emang karena struktur lempengannya, struktur daerahnya yang kayak memang dari sana itu udah rawan gempa, rawan tsunami gitu kan. Kalau Aceh kan memang sudah dari dulu gitu ya, ada tsunami, ada gempa. Cuma kan ini kan kalau yang sekarang nih keseluruhan Sumatera kan. Terus menurut lo kalau misalnya ngomongin ini juga kan pasti ada nyinggung ekonomi lah ya. Mungkin ada yang ekonominya lumpuh setelah ada banjir bandang ini. Nah, menurut lo kalau dari segi itu tadi geografi dan ekonomi gimana nih mengenai isu ini? Nah, oke. Ya, kalau dari sisi geografi sama ekonomi sendiri, pertama gue jawab dari geografi dulu. Iya, Nah, Sumatera itu kan nggak cuma daratan tinggi, nggak cuma daratan rendah, mereka tuh campur. Di banyak banget kayak alamnya tuh, ini ada pegunungan, ada daratan tinggi, ada daratan rendah gitu. Yang pertama kayak kalau misalkan dataran tinggi terkena banjir gitu, nggak banjir deh, hujan, akhirnya kan pohon itu sendiri harusnya menyerap air. Tapi kalau misalkan kita kebanyakan kita gusur pohonnya, itu debit airnya tuh memenuhi, jadinya akan terjadi longsor ke bawahnya gitu. Nah, kan di sana banyak sungai juga gitu. Ketika pohonnya nggak menampung kan otomatis ke sungai. Sungainya akhirnya ketika itu meluap larinya kemana? Ke lingkungan sekitar, ke rumah warga gitu. Nah, ini berhubungan juga sama tadi geografi, ini berhubungan sekali ketika kita bicara Sumatera, sangat berhubungan dengan ekonomi. Karena ketika itu terjadi, ekonomi Sumatera itu sangat bergantung dengan geografi. Gimana nanti kalau misalkan banjir?
jembatan hancur, itu kan misal jembatan hancur, jalan berlumpur, otomatis ketika ada mobilisasi barang-barang ataupun juga harusnya truk-truk itu bisa berjalan ke daerah-daerah, itu terhambat. Itu terhambat karena terutama itu ya, distribusi. ya distribusi dan alokasinya tidak berjalan karena Sumatera ini daerahnya memang kebanyakan alam. Kalau dipaksa menjadikan pemukiman ataupun jadi pertambangan tanpa dilihat risiko-risikonya, itu bakal sangat berbahaya untuk ekonominya sendiri. Oke, jadi menurut lo kesimpulan dari jawaban sendiri gimana sih? Ya menurut gua fenomena alam itu udah pasti terjadi gitu karena itu udah hakikatnya alam. Tapi kalau misalkan ada campur tangan manusia dan merugikan masyarakat, itu masuknya bencana alam. Gitu aja sih. Bener-bener, jadi apapun itu kalau misalnya emang udah harusnya terjadi bakal terjadi, tapi memang mesti kalau kayak gini tuh ada campur tangan manusia. Jadi mungkin buat pemerintah ya kalau misalnya bikin kebijakan harus pastiin ulang gitu, melalui riset juga gitu dan menurutin orang-orangnya. Ya mungkin itu aja dari gue dan Zaki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.